فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, pada pagi hari ini insyaallah kita membahas tentang salafiyah dan dakwah salafiyah. Kalimat salafiyah sesungguhnya merupakan kalimat qadimah, kalimat yang sudah disebut sejak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memiliki makna secara bahasa adalah al-jama'ah al-mutaqaddimun, sebagaimana diucapkan oleh Ibnul Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab, bahwa kalimat salaf atau as-salif atau as-salafah adalah al-jama'ah al-mutaqaddimun, sekelompok orang yang sudah lewat dan sudah meninggal di masa yang lalu. Itu namanya as-salaf secara lughatan. Demikian pula Abu Sa'adat, atau lebih dikenal dengan Ibnul Athir, dalam kitabnya Al-Nihayah fi Gharibil Hadith juga menyatakan bahwa makna salaf, kalau disebutkan salaful insan, salafnya seseorang, maknanya adalah orang yang sudah lebih dulu meninggal dari keluarganya, bapak-bapaknya, nenek moyangnya, kerabat dekatnya. Oleh karena itu, kata Abu Sa'adat, as-sadrul awal, generasi pertama kaum muslimin disebut dengan kalimat as-salafus salih. Ini generasi pertama dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in, disebut dengan kalimat as-salafus salih karena mereka telah mendahului kita dan mereka lebih dulu berjalan di jalan ini, berjalan di jalan Islam yang dibimbing dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka muncullah istilah untuk mengenalkan atau untuk menyebutkan mereka dengan kalimat as-salafus salih. Kemudian Abdul Karim As-Sam'ani di dalam Al-Ansab dia menyatakan as-salafi bi fathis sin, dengan difathahkan sinnya dan lamnya, as-salafi adalah nisbah ila salaf wa intihali madhhabihim. Kalau sudah disebutkan tadi secara makna bahasa artinya orang yang lebih dulu, sedangkan secara istilah yang dimaksud adalah para sahabat dan para tabi'in, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pengikutnya dari kalangan tabi'in disebut dengan as-salafus salih. Maka kalau istilah salafi, kata As-Sam'ani, adalah nisbah, penisbatan kepada mereka
penisbatan kepada manhaj dan jalan mereka, yakni nisbah ila salafi wa intihali madhabihim, menisbatkan diri kepada mereka para sahabat dan mengikuti madhab mereka. Sehingga walaupun orangnya hidup di zaman sekarang, kalau orang tersebut sedang meniti jejak mereka, sedang menjalani dan menelusuri apa yang telah dijalani oleh para sahabat dan tabi'in, bisa pula dikatakan as-salafi dengan makna yang kedua ini. Sehingga kalau dikatakan salaf, para sahabat, tapi salafi dengan ya'un nisbah dalam nahwu, ya'un nisbah bermakna adalah menisbatkan dia kepada generasi yang lebih dulu. Maka bisa saja dikatakan seorang salafi walaupun dia hidup di zaman sekarang, kalau dia meniti jejak as-salafus salih. Maka kalimat-kalimat yang mustaq yang diambil dari kata ini juga bermakna sama. Apakah dakwah salafiyah bermakna mengajak, berdakwah kepada madhab para sahabat atau madhab para tabi'in, para sahabat dan tabi'in. Demikian pula ketika dikatakan ajaran salaf atau golongan salaf dan seterusnya, maka ikhwan fillah azakumullah, maknanya secara bahasa adalah kalimat yang dimaksudkan dengannya sebagai kalimat yang ditujukan bahwa kita sedang mengajak kepada jejak mereka. Kita tidak sedang mengajarkan ajaran baru, kita tidak sedang mengajarkan ajaran yang dibikin-bikin, ataupun kita tidak sedang mengikuti ajaran sesat atau kelompok sesat atau aliran sesat. Tapi kita adalah orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW yang telah dijalani oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'i tabi'in. Kalau diringkas kalimatnya, dakwah kami dakwah salafiyah. Selesai. Ini makna kalimat as-salafiyah. Kemudian kalau ditanyakan kapan sih istilah salaf ini disebutkan, kita sudah tahu maknanya demikian. Tetapi bukankah itu istilah baru? Saya dan kita baru dengar kemarin, misalnya ada yang bertanya seperti itu. Maka kita katakan bahwa kalimat salaf sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah bahwa Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Innahu an-nabi haddatsani," sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan kepadaku, kata Fatimah, "anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'ani kulla 'amin marratan." Sesungguhnya Jibril biasa mengajarkan atau mengulangi Al-Quran setiap tahun sekali. Wa annahu 'aradahu fil 'ami marratain. Tetapi Jibril pada tahun ini mengulanginya Al-Quran ini 2 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wala urani illa qad hadara ajali." Dan aku tidak melihat bahwa ini kecuali pertanda bahwa sudah dekatnya ajalku. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan demikian, mengatakan kepada Fatimah, "Wa innaki awwala ahli luhuqan bi wa ni'mas salaf ana laki." Kalimat inilah yang menjadi syahid, yang menjadi bukti bahwa kalimat salaf sudah disebutkan oleh mulut Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Fatimah, "Wa innaki awwala ahli," sesungguhnya engkau adalah awal keluargaku yang akan menemui aku, dan ni'mas salaf ana laki, dan sebaik-baik salaf adalah aku bagimu. Artinya sebaik-baik salafmu adalah aku. Inilah kalimat salaf yang bermakna bahwa pendahulu dari Fatimah yang menjalani jalan ini pertama kali, jalan al-haq, jalan Islam ini adalah Rasulullah SAW. Dan ini sebaik-baik salaf. Dikatakan ni'mas salaf ana laki. Ini istilah salaf yang sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarahnya terhadap hadis ini menyatakan, as-salaf adalah al-mutaqaddim
wa ma'nahu ana mutaqaddimun qaddamaka faturdina alayya. Kata Imam Nawawi, maknanya salaf adalah pendahulu. Berarti makna hadis itu adalah aku mendahuluimu di depanmu dan engkau akan menyusulku. Itu maknanya. Rasulullah SAW mendahului dan Fatimah akan mengikutinya. Dan dikatakan beliau atau Fatimah adalah awal ahli luhuqan bi. Engkau adalah keluargaku yang pertama akan bergabung denganku. Ikhwani fillah azakumullah. Maka setelah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, maka istilah salaf banyak diucapkan pula oleh pengikut Rasulullah yang pertama kali, generasi pertama yang utama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ini seorang sahabat yang Allah beri umur panjang. Aktsir malahu wa waladuhu wa adkhilhul jannah, itu adalah doa untuk beliau. Semoga diberi banyak anaknya, hartanya, dan dipanjangkan umurnya. Maka makbullah doa Rasulullah SAW. Maka beliau panjang umurnya, termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal. Sehingga beliau menyaksikan perubahan-perubahan manusia sepanjang zaman, yang dari sahabat kemudian ke tabi'in. Itu sudah mulai banyak yang berkurang. Sampai Anas bin Malik mengatakan, "Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawm ma 'arafa min al-islam syai'a wa wada'a yadahu ala khaddi." Kemudian beliau berkata, "Illa hadhihi as-salah." Kata Anas, kalau ada seseorang yang pernah hidup di zaman salaf, ini Anas bin Malik, sahabat, juga mengucapkan istilah salaf. Kalau saja ada di antara kalian yang pernah hidup di zaman salaf, yakni di zaman para sahabat yang pertama dulu, yang lebih dulu meninggal, yang sudah pernah mereka menjalani jalan ini dan lebih dulu. Dikatakan oleh Anas, kalau ada yang pernah menemui mereka, kemudian dibangkitkan sekarang, melihat kalian ini, kata Anas, sungguh dia tidak akan mengenali lagi Islam ini kecuali salat ini, sambil asyara bi asbu'ihi ila khaddih, sambil mengisyaratkan dengan jarinya ke pipinya, illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Ini menunjukkan bahwa generasi terbaik adalah para sahabat, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sehingga Anas bin Malik termasuk sahabat yang akhir meninggal sudah melihat semakin jauhnya manusia dari Islam, sehingga mengatakan, kalau saja ada seorang dari kalangan salaf dihidupkan sekarang melihat kalian, niscaya tidak mengenali Islam ini illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Yang menjadi bukti dari athar ini adalah ucapan Anas bin Malik dengan istilah salaf. Berarti istilah ini bukan istilah baru, apalagi dikatakan istilah bid'ah. Apa itu salaf-salaf? Istilah baru. Istilah yang sudah diucapkan oleh Rasulullah dan diucapkan pula oleh sahabat. Demikian pula disebutkan dalam riwayat lain dari Maimun ibni Mihran, dari bapaknya, berarti dari Mihran, yang kata Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa Mihran bapaknya Maimun al-Jazri telah dikatakan oleh Al-Baghawi dan disebutkan pula oleh Bukhari termasuk dari kalangan sahabat. Berarti ini yang berikutnya dari kalangan sahabat yang menyebutkan juga dengan istilah salaf. Kata Mihran, "Lau anna rajulan unshira fikum radhiyallahu anhu minas salafi ma 'arafa ghara hadhihi al-qiblah." Kalau saja ada seseorang yang dibangkitkan di tengah-tengah kalian dari kalangan salaf, niscaya dia tidak mengenali Islam ini kecuali kiblat ini. Artinya, semakin jauh dari zaman kerasulan, maka semakin berkurang pemahaman, dan semakin jauh, sehingga dikatakan oleh Mihran radhiyallahu anhu bahwasanya kalau seseorang dari kalangan salaf dibangkitkan, niscaya dia tidak mengenali lagi kecuali kiblat ini. Ikhwani fillah azakumullah.
Setelah para sahabat menyebutkan istilah salaf ini untuk menunjukkan generasi pertama lebih utama, generasi pertama lebih baik, generasi pendahulu itu lebih tepat jalannya, sehingga untuk mencontohkan bahwa kalian telah jauh dari Islam, dicontohkan dengan salaf atau dikasih standarnya dengan salaf. Kalau salaf atau salah seorang dari salaf dibangkitkan di tengah kalian, maka tidak mengenali lagi Islam kecuali salat ini, atau tidak lagi mengenali Islam kecuali kiblat ini, maka tentunya istilah salaf sudah dikenal oleh mereka. Tidak mungkin beliau radhiyallahu anhu mengucapkan istilah salaf kalau masyarakatnya tidak kenal apa itu salaf. Artinya walaupun kita sebutkan dua riwayat dari Anas dan dari Maimun ibni Mihran dari bapaknya, tapi itu cukup yang membuktikan bahwa istilah salaf dikenal oleh mereka. Tidak mungkin dua sahabat tadi menyebutkan kalimat salaf kalau tidak dikenal oleh para pendengarnya. Berarti para pendengarnya, masyarakat ketika itu, kaum muslimin ketika itu tahu apa makna salaf atau apa yang dimaksud dengan salaf, yaitu generasi pertama dari kibarus sahabah, dari para sahabat-sahabat besar yang sudah lebih dulu meninggal dan sudah lebih dulu menjalani jalan Islam ini. Maka setelah itu para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah sejak tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya memakai istilah salaf tersebut, seperti al-Imam Al-Auza'i atau bahkan sebelumnya Rashid ibn Sa'ad, seorang dari kalangan tabi'in, menyatakan kana salafu yastahibbuna al-fuhula. Dulu salaf mereka menyukai kalau menunggang kuda adalah kuda jantan. Yang jadi syahid adalah kalimat kana salaf. Dulu salaf. Ini istilah yang sudah dikenal oleh mereka. Juga Imam Al-Auza'i menyatakan usbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah dan tetaplah kamu di atas jalan yang dijalani oleh kaum tersebut. Waqul bima qalu, ucapkanlah seperti mereka ucapkan. Wa kaffu, dan kaffa amma kaffu, dan berhentilah kamu, jangan beramal sesuatu yang para sahabat tidak amalkan. Wasluk sabila salafika salih, dan jalanilah jalan salafmu yang saleh. Ini ucapan Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Kalimatnya wasluk sabila salafika salih, jalanilah jalan pendahulumu yang saleh. Fa innahu yas'uka mawasi'ahum, karena sesungguhnya luas bagimu apa yang telah luas untuk mereka. Kalau mereka bisa, kita berusaha untuk bisa seperti itu. Ikhwani fillah azakumullah, ini menunjukkan kalau jalan yang ditelusuri oleh para ulama ahlus sunnah adalah jalan para generasi pertama yang diistilahkan dengan kalimat salaf. Juga beliau mengatakan pada kesempatan lain dengan kalimat alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Ini ucapan terkenal dari beliau, dari Imam Al-Auza'i, yaitu kalimat alaika bi athari salaf, atasmu untuk berpegang dengan jejak-jejak salaf. Walaupun manusia menolak kamu, dan sebaliknya hati-hatilah kalian dari pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka rangkai dengan kata-kata yang indah. Zakhrafu laka bil qaul, dirangkai dengan kalimat-kalimat yang indah. Ikhwani fillah azakumullah, ini prinsip seluruh ulama, bukan hanya Imam Al-Auza'i. Walaupun terucap dari beliau, tetapi kalimat ini terus diulang-ulang oleh para ulama. Alaika bi atharis salaf, atas kalian untuk berpegang dengan jejak-jejak salaf, untuk menelusuri jejak-jejak salaf walaupun manusia menolakmu. Kalimat wa in rafadhakan nas ini menunjukkan bahwa para ulama lebih mementingkan kualitas di atas kuantitas.
Mereka tidak memikirkan jumlahnya berapa, jumlah pengikutnya berapa, bukan itu yang dipikirkan oleh mereka. Tapi yang dipikirkan benar dan tepat jalannya. Walaupun pengikutnya sedikit, walaupun orang-orang bahkan memusuhinya, menjauhinya, maka pesannya, peganglah jejak salaf ini, jalanilah jalan salaf ini, pegang dengan kuat, dan tetaplah kamu di atas jalan ini walaupun manusia menolak kamu. Artinya kalaupun seluruh manusia menolaknya, yang mengikut cuma 1-2 orang, tetap jangan berubah. Jangan karena ingin mendapatkan pengikut yang banyak kemudian ngalah dengan selera masyarakat. Oh, masyarakat seleranya ini, kita ganti saja dakwanya, nggak perlu ngikuti salaf. Salaf itu kan begini, salaf itu kan begitu. Mulai mencaci maki salaf, dan kemudian mulai mengatakan para sahabat itu di zaman yang kuno, zaman yang begini, zaman yang begitu. Kita harus lain. Kita harus membuat sesuatu yang baru sehingga menarik. Ini alamat kalau sudah miqyasnya berbalik. Miqyas itu artinya standar penilaian. Kalau sudah standar penilaiannya berbalik, tidak lagi mengukur dengan hak, tidak lagi mengukur dengan jejak salaf, tapi mengukurnya dengan jumlah, maka akan hancurlah kaum muslimin. Mereka akan mengajak kaum muslimin berdakwah atau untuk mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya dalam keadaan sudah menyimpang dari salaf. Pengikutnya banyak. Berapa sekarang? Alhamdulillah, pengikut saya sudah 400.000 orang di seluruh penjuru Indonesia. Jalannya apa yang kamu jalani? Oh, kita nggak bisa mengikuti salaf dong. Itu kan kuno, nggak akan laku. La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya dagang kue. Ya. Kalau tidak laku dengan keju, ganti dengan coklat. Oh, ini ganti aja dengan coklat, karena nggak laku yang ini. Begitu nggak laku juga, ganti dengan kismis. Pokoknya kira-kira masyarakat maunya apa? La haula wala quwwata illa billah. Yang namanya Islam adalah sudah sesuatu yang baku, sudah dikatakan oleh Allah dengan muhkamat dalam Al-Quran, dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan jelas dalam hadis-hadis yang sahih, dan sudah dicontohkan bagaimana menjalani kitab dan sunnah oleh generasi pertama, generasi para sahabat, dan kemudian diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh tabi'in. Ini jalan selamat, ini yang kita dakwahkan kepada manusia. Ikutilah jalan ini, kalian akan selamat. Yang mau alhamdulillah, yang tidak mau wa ma alaina illal balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Wa in rafadhakan nas, walaupun manusia menolak kamu. Sebaliknya, pendapat-pendapat manusia yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yang bertentangan dengan ucapan-ucapan para sahabat, para salaf, maka ini adalah ucapan yang muhdatsah, yang dikatakan oleh Ibnu Jubair, ma la ya'rifu badriyuna laisa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh ahlul badr, oleh para sahabat pengikut perang Badr, laisa minad din, itu bukan dari agama. Kalau kalimat baru diada-adakan, menurut saya pikir kalau begini, niscaya jadinya akan baik. Loh, ayatnya begini, hadisnya begini. Iya, tapi menurut saya kalau diginikan, niscaya lebih baik. Ini namanya qaul, namanya ra'yu, namanya sesuatu perkara yang bid'ah, yang diucapkan baru-baru ini oleh manusia. Maka kata Imam Al-Auza'i, wa iyyakum wa ara'ar rijal, hati-hati kalian dari pendapat-pendapat mereka itu, walaupun dirangkai dengan kata-kata yang menipu. Wa in zakhrafu laka bil qaul, karena biasanya mereka, karena tidak punya ayat, tidak punya dalil, tidak punya hadis yang mencocoki pendapat mereka, nyari ayat nggak ada yang cocok, nyari hadis nggak ada yang cocok, karena memang dari otaknya sendiri. Maka akhirnya jalan lain mereka tempuh. Kita gambarkan bahwa ini adalah tepat dan benar dengan bahasa kita. Akhirnya dirangkai dengan kata-kata, bukankah, berarti, iya kan? Sampai kamu bilang, iya ya, baru dia senang. Kan? Benar kan apa kata saya? Itu dalilnya. Ini namanya zukhrufal qawli ghurura. Kalimat yang dirangkai tapi menipu. Dirangkai dengan indah, muzakhraf. Seakan-akan kalimat itu adalah hak, karena diucapkan dengan kalimat yang bagus sekali. Kami mementingkan persatuan kaum muslimin, sehingga oleh karena itu
Kita tidak boleh menyalahkan kelompok lain. Kita tidak boleh saling menyinggung, saling berbantah. Nah, jangan. Kita katakan semua pemahaman benar. Indah kan kelihatannya? Wah, ini orang hebat, bijaksana. Ya. Ternyata kalimat ini zukhrufal qawli ghurura. Kenapa? Kamu dusta bilang ingin menyatukan muslimin. Bohong. Sebab kalau dibiarkan manusia jalan sendiri-sendiri, apa yang terjadi? Persatuan apa perpecahan? Perpecahan. Kalau dibiarkan manusia bebas, mau berpemahaman apapun, silahkan. Tidak boleh disalahkan, tidak boleh ditegur, tidak boleh dibantah. Niscaya Islam akan terpecah belah menjadi sekian pemahaman, sekian aliran, sekian sekte. Na'udzubillah. Berarti kalimat jelek tadi. Iya, jelek, muhdatsah, bid'ah, wa dhalalah. Tetapi ketika dibahasakan dengan bahasa tadi, terkesan indah. Bahwa ini adalah kalimat yang membuat persatuan umat. Padahal tidak demikian. Maka ikhwan fillah azakumullah, ra'yu, pendapat manusia, walaupun dirangkai dengan kalimat yang indah, kita harus ingat, ini tepatkah dengan Quran dan Sunnah? Kita ukur kalimat tadi, yang katanya tidak boleh saling tegur atau saling bantah. Al-Quran menyatakan, dan hadis sahih menyatakan, perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tadi dipegang, ucapan tadi akan runtuh. Kaidah Islam, yaitu saling tegur menegur, saling mengatakan kamu jalannya bukan ke situ, ke sini yang benar. Masa? Mana ayatnya? Ini ayatnya. Mana buktinya, dalilnya? Ini hadisnya. Oh iya, jazakallah khair, Allah ibarik fi. Kemudian jalan lagi di jalan yang sama. Ketika ada yang menyimpang lagi, diingatkan lagi. Ya fulan, ya kaum, jalannya bukan ke sana. Itu jalan sesat. Itu adalah jalan Syiah. Kembalilah ke jalan sunnah. Maka yang demikian merupakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yang harus ditegakkan. Adapun perkara-perkara yang misalnya ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu artinya ijtihad para ulama yang berbeda, yang semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama, kita hanya bisa mengatakan ini yang lebih rajih dan ini yang marjuh. Itu saja. Tidak bisa mengatakan yang marjuh sesat, batil, tidak bisa. Hanya kita katakan ini pendapat ulama juga, tapi marjuh ini yang rajih, atau ini yang lebih dekat kepada sunnah, dan seterusnya. Pada masalah ijtihadiyah. Adapun kalau sudah jelas menentang Quran dan Sunnah, kita harus katakan bahwa perkara ini adalah perkara batil karena menyimpang dari Quran dan Sunnah dan menyimpang dari jalannya para salafus saleh. Kembali kepada kalimat salafus saleh. Ini bukan jalan mereka, ini jalan baru. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti jalan mereka. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan yang akan selamat dari sekian pecahan atau sekian kelompok adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, kalimat-kalimat salaf setelah disebutkan oleh Imam Al-Auza'i dengan bagus sekali, disebutkan pula oleh para ulama seterusnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ketika di majlisnya ada seorang pemuda dari kalangan ahlul ilmi, punya ilmu dia pemuda ini, tetapi berakhlak dengan akhlak yang tidak nyunnah, yaitu sombong, yatakabbar, yatara'as wa yatakallam wa yatakabbar. Dia merasa menjadi pemimpin, kemudian dia sombong dengan ilmunya, bahkan kurang ajar kepada yang lebih tua. Maka Sufyan ketika melihat pemuda ini seperti itu, berbicara beliau. Faghadiba Sufyan, maka marahlah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dan menyatakan, lam yakunis salaf hakadha. Salaf tidak seperti ini. Lihat, yang dijadikan ukuran kembali salafus salih. Salaf tidak seperti kamu ini. Kana ahaduhum la yadda'i al-imamah wa la yajlis fi sadri hatta yatlub hadzal ilm 30 sana. Dulu mereka para salafus salih tidak mengaku-ngaku sebagai imam dan tidak duduk di tengah-tengah orang-orang yang berilmu ini.
kecuali setelah belajar 30 tahun. Wa anta tatakabbar ala man huwa asannu mink. Sedangkan engkau sombong dan kurang ajar terhadap orang-orang yang lebih tua dari kamu, lebih tinggi ilmunya dari kamu. Wala araka tadnu min majlisi qum anni. Pergi kamu dari sini, jangan dekati majlisku ini. Disuruh pergi dan dikatakan la tadnu min majlisi, jangan mendekat lagi ke majlisku ini. Inilah ikhwani fillah azakumullah, menunjukkan kalau mengikuti salaf itu tidak hanya dalam akidah tapi juga dalam akhlak. Ya, kita akidahnya salaf, akidahnya. Akhlaknya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Salafi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan. Harus menjadi seorang yang salafi, mengikuti para salafus saleh dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maupun dalam masalah akhlak. Inilah yang membuat marah Imam Thawri ketika ada seseorang yang tidak berakhlak dengan akhlak salaf dan diusir dari majelisnya dengan mengatakan salaf tidak seperti kamu. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dalam Majmu'ul Fatawa tentang masalah istilah salaf ini. Kata beliau, la ahiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajib qabul dhalik bil ittifaq, bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tidak ada kejelekan bagi orang-orang yang menampakkan, menunjukkan madhab salaf. Kami bermadhab salaf, itu tidak ada aib, tidak ada kejelekan, kata Syekhul Islam. Wantasaba ilaihi, atau menisbatkan dirinya kepadanya, saya salafi, begitu. Wa'taza ilaihi, bal yajib qabula dzalika minhu bil ittifaq. Tidak ada aib, tidak mengapa, bahkan wajib diterima, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wajib diterima dari dia secara ittifaq para ulama, sepakat para ulama untuk menerimanya. Limadha? Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf tidak terjadi padanya kecuali kebaikan, atau madhab salaf tidak ada padanya kecuali kebaikan. Ikhwani fillah azakumullah, kalimat ini kalau disebutkan untuk menyebutkan satu kelompok tertentu atau satu organisasi tertentu, satu partai tertentu, atau satu pondok tertentu, maka ini adalah kalimat ta'assub. Tidak ada pada kelompok ini kecuali kebaikan, itu ta'assub. Tetapi yang diucapkan oleh Syekhul Islam bukan itu. Bukan sedang mengucapkan tentang satu organisasi, bukan. Tapi beliau sedang berbicara tentang para sahabat, manhaj mereka, madhab mereka. Siapa yang berani mengatakan bahwa madhab salaf itu madhab sesat? Madhab sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, madhabnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, madhabnya para sahabat dari kalangan 10 orang yang diberitakan dengan jannah, madhabnya para sahabat yang ikut dalam perang Badar, yang Allah mengatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, Allah telah menjamin ampunan untuk kalian. Ini pengikut perang Badar, orang-orang istimewa. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, wa ma yudrika, bagaimana engkau tahu? Engkau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pengikut perang Badar, berbuatlah semau kalian, Allah mengampuni kalian. Artinya mereka adalah orang-orang mukminuna haqqan. Siapa yang berani mengatakan bahwa madhab mereka itu madhab yang salah, madhab yang sesat, madhab yang menyimpang? Tidak ada. Muttafaq, sepakat seluruh para ulama sejak zaman salaf sampai hari ini bahwa manhaj mereka, madhab mereka, jalan mereka adalah siratal mustaqim. Makanya Rasulullah SAW juga menyatakan dengan jelas ketika menyatakan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Menyatakan ketika ditanya siapa yang selamat ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat itu? Dijawab, ma ana alaihi wa ashabi.
yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Atau dengan riwayat lain atau dengan lafaz lain, mithlu ma ana alaihi al-yawmu ashabi, seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya. Artinya setiap orang yang menjalani jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dialah orang selamat. Ini jelas sekali menunjukkan dalil ucapan Ibnu Taimiyah ini. Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Sesungguhnya madhab salaf tidak ada padanya kecuali kebenaran. Ikhwani fillah azakumullah, jangan yang demikian dipakai untuk kita berta'assub pada kelompok-kelompoknya masing-masing. Oh, kelompok kami tidak ada kecuali kebenaran. Tidak ada organisasi kami di dalamnya kecuali kebenaran al-haq. Padahal manusia yukhti wa yusib. Manusia bisa salah, manusia bisa keliru, bahkan bisa sesat. Ikhwani fillah azakumullah, maka kalimat yang dinyanyikan dan didendangkan oleh mereka, innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan, ini adalah kalimat ta'assub batil. Innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan la tas'alni man banahu innahul banna hasan. Sesungguhnya ikhwanul muslimin punya seruan yang tidak ada padanya kecuali kebaikan. Jangan tanya siapa yang mendirikannya. Yang mendirikannya adalah al-banna hasan. Ini kalimat yang ta'assub muta'assibun batil. Dikatakan tidak ada di dalamnya kecuali kebenaran. Tetapi kita tidak sedang memberikan tazkiyah kepada pribadi saya pasti benar, tidak. Tetapi kita sedang menyatakan apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa sahabat adalah generasi yang mulia, generasi yang berjalan di jalan hak, dan mereka pendahulu kita yang menjalani jalan Islam ini, sehingga kita sedang menelusuri jejak mereka. Inilah yang dimaksud. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menukil ucapan Abi Sulaiman Al-Khattabi ketika berbicara tentang kejelekan ilmu kalam. Karena ilmu kalam ini banyak menyesatkan orang, dan ilmu kalam ini salah satu dari contoh zukhrufal qawli ghurura, kalimat yang dirangkai yang menipu. Sebab biasanya ilmu kalam ini disampaikan dengan betul-betul sepertinya hak, padahal batil. Ini seringkali demikian. Bahkan mereka bisa membalik hakikat kebenaran menjadi kebatilan, hakikat kebatilan menjadi kebenaran, sampai mereka berani berkata, sesungguhnya para penjahat itu berbuat baik. Bayangkan, ini kalimat kan jelas kita akan menentang spontan. Bagaimana penjahat kok berbuat baik? Iya, penjahat itu dengan mereka berbuat jahat, akhirnya ada polisi. Polisi akhirnya mendapatkan gaji. Dan kemudian, jadi dengan adanya mereka ada fasilitas kerja, dan ada lapangan kerja, dan ada manfaat besar. Jadi mereka itu adalah orang-orang baik. Gimana itu? Ya? Loh, maksudnya Pak, tadi barusan bilang orang-orang jahat, kok jadi orang-orang baik sekarang? Iya, pada hakikatnya mereka orang-orang baik. Inilah ilmu kalam. Membolak-balik kata, mengangkat, menaik, menurunkan, geser sana, geser sini, akhirnya yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man tamantak faqad tazandaq. Barang siapa yang bermantik, dia jadi zindiq. Pakai mantik-mantik, dia akan jadi zindiq, dan jadi sesat. Ketika berbicara Sulaiman Al-Khattabi dalam risalahnya tentang ilmu kalam, dia mengatakan, amma ma sa'alta anhu minas sifati wa ma jaa minha fil kitabi was sunnati fa inna madhhabas salaf itsbatuha wa ijra'uha ala dhawahiriha wa nafyil kayfiyah wat tashbih anha. Kata beliau, adapun apa yang kau tanyakan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, madhab salaf menerimanya, beriman dengannya secara zahirnya, dengan tetap menafikan kaifiyah, yakni tidak bisa menerangkan kayak apanya, tetapi mereka tetap mengatakan tidak sama dengan makhluknya. Ini madhab salaf. Di sini menunjukkan kalau Ibnu Taimiyah dan
Al-Khattabi juga menyatakan bahwa kita dalam memahami Al-Quran harus mengikuti madhab salaf. Kemudian ucapan Syamsuddin Ibn Muflih rahimahullah, sebagaimana dinukil di dalam adab syar'iyyah, faslun fi raddi jawabil kitab wa uslubis salaf fil mukatabati kassalam. Pasal dalam kitabnya ada pasal faslun, pasal fi raddi jawab, bagaimana cara membalas surat, wa uslubus salaf, dan cara salaf dalam surat menyurat seperti memberi salam. Bayangkan, masalah surat menyurat diajarkan bagaimana salaf. Ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kalau para ulama mengajarkan kita untuk mengikuti jejak salaf sampai kepada permasalahan akhlak dan sampai bagaimana kita cara menulis, apakah perlu assalam atau tidak, apakah perlu basmalah atau tidak, dan seterusnya. Dan Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menyebutkan kriteria seorang yang dianggap sebagai ulama, sebagai al-hafidh, penghafal hadis. Kata dia rahimahullah, falladhi yahtaju ilaihi al-hafidh, yang dibutuhkan oleh seorang penghafal hadis, seorang rawi yang hafidh alim, syaratnya adalah taqiyan, takwa, zakiyan, cerdas, nahwiyan, mengerti nahwu, lugawiyan, ahli tata bahasa, zakiyan hayyan, orang yang bersih dan orang yang hayyan, yang semangat, dan salafiyan, dan harus bersifat salafi. Yakfihi an yaktub biyadih, mencukupi dia untuk menulis 200 jilid kitab dan menghasilkan buku-buku atau kitab-kitab yang mu'tabar, yang teranggap oleh ulama, 500 jilid. Wa an la yaqtasir, dan dengan itu semua tidak boleh berhenti dari belajar, artinya tetap dia belajar. Ini baru seorang al-hafidh, dijuluki dengan al-hafidh, dan terus belajar ilal mamat. Di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Imam Dhahabi sebagai kriteria seorang ulama, disebutkan di antaranya salafiyan, artinya kalau tidak salafi tidak disebut ulama. Kalau tidak mengikuti jejak salaf, maka dia bukan ulama. Seperti tokoh-tokoh Syiah yang dia justru mencaci maki salaf, mencaci maki para sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mencaci Utsman bin Affan, mencaci maki seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Maka kalaupun mereka sebut tokohnya sebagai alim, memiliki wilayatul faqih, ini adalah ayatullah, kita tetap mengatakan dia tidak alim, dia bodoh, dia sesat, dia menyimpang karena tidak menelusuri jejak salafnya, justru menentang, mencaci salafnya. Demikianlah ikhwani fillah azakumullah yang perlu kita perhatikan dari para ulama, bahwa mereka selalu menyebutkan kalimat salaf, salafi atau salafiyan. Juga Imam Dhahabi menyebutkan dalam kitabnya tadi tentang tokoh-tokoh ulama, dan selalu disifati oleh beliau dengan sifat-sifat yang sering disebut istilah salaf, seperti kana ala aqidatis salaf, fulan, bahwa dia berjalan di atas akidah salaf, atau kalimat wa kana dayyinan khayran salafiyan, dia adalah orang yang baik, beragama baik, dan dia adalah seorang salafi. Ini menjadikan sebagai madah, sebagai pujian, ya. Wa kana 'arifan bil madhhabi khayran mutawadhi'an salafiyan hamidul ahkam. Seperti menyebutkan pula ulama yang lain dengan pujian, dia adalah seorang yang arif, bijaksana, mengerti tentang madhab, dan dia adalah khair, orang yang sangat baik, mutawadhi'an, sangat sopan, salafiyan, pengikut salaf atau mengikuti jejak salaf. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan beliau rahimahullah ketika memuji para rawi, ketika memuji para ulama dengan pujian-pujian yang disertai kalimat
salafiyan, seorang salafi, mengikuti jejak salaf. Dia adalah seperti salaf. Seperti Imam Ahmad disebut sebagai orang yang sangat mirip dengan salaf, sangat mirip dengan orang yang sudah lebih dulu dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Ikhwani fillah azakumullah. Dari sini kita harus melihat penisbatan kepada salaf ini adalah perkara yang boleh atau perkara yang makruh atau perkara yang haram barangkali atau perkara yang wajib bahkan. Ini perlu kita dudukkan dalam bab khusus ya. Dalam pasal yang kelima dalam buku kita Irsyadul Bariyah dinyatakan tentang intisab li salafiyah laisa minat tahazzubil manqud, bahwa berpegang atau menisbahkan diri kepada salaf itu adalah bukan ta'assub, dan kemudian dilanjutkan dengan wajibnya mengikuti manhaj salaf. Telah lewat ucapan-ucapan para ulama tadi, dan saya kira cukup jelas tentang bolehnya. Tetapi apakah sekedar boleh atau bahkan dianjurkan? Disebutkan ucapan Ibnu Taimiyah tadi bahwasanya tidak ada aib, tidak ada kejelekan bagi siapa yang menyebutkan manhajnya madhab salaf, dan tidak ada kejelekan untuk menampakkan dakwahnya sebagai dakwah salaf atau menisbatkan diri kepada salaf. Dan wajib kita menerimanya dengan kesepakatan para ulama, karena sesungguhnya madhab salaf tidak terjadi padanya kecuali kebenaran. Maka kita lihat ucapan para ulama di masa kita yang ditanya tentang nisbah salaf ini. Di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya dengan pertanyaan, limadha tasammi bisalafiyah? Untuk apa sih kita menamakan dengan istilah salaf? Ahiyya da'watun hizbiyah am ta'ifiyah atau madhabiyah? Apakah ini bukan dakwah hizbiyah, pengelompokan atau membuat madhab-madhab yang baru? Am hiya firqatun jadidah, atau salaf ini barangkali kelompok baru dalam Islam? Ini ditanyakan kepada Syekh rahimahullah. Beliau menjawab, inna kalimat salaf ma'rufah. Sesungguhnya kalimat salaf sudah dikenal di dalam bahasa Arab dan juga dalam istilah-istilah syariat. Dan yang perlu kita perhatikan sekarang ini adalah maknanya secara istilah syar'i, istilah syariat, yaitu tentang wajibnya kita mengikuti para salafus salih. Faqad sahha, telah sahih riwayatnya dari Nabi SAW bahwa beliau mengatakan ketika sakit akhir beliau yang akan meninggal, mengatakan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, fattaqillaha wasbiri wa ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Yang sudah kita singgung tadi hadisnya dinukilkan oleh Syekh Al-Albani sebagai jawaban bahwa itu kalimat sudah disebut dalam istilah syariat, yaitu dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa yakthuru isti'malul ulama li kalimati salaf, dan kemudian bertambah banyaklah istilah-istilah para ulama yang menyebutkan kalimat salaf ini. Dan ini terlalu banyak untuk dihitung, terlalu banyak untuk disebutkan seluruhnya. Dan alhamdulillah sudah kita sebutkan sebagiannya pada pasal yang sebelumnya. Kemudian kata Syekh, dan cukuplah bagi kita satu contoh saja, yaitu apa yang sering diucapkan oleh para ulama dalam menentang kebid'ahan-kebid'ahan, yaitu ucapan para ulama, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sesungguhnya setiap kebaikan itu ada dalam mengikuti salaf, wa kullu syarrin, dan setiap kejelekan ada pada bid'ahnya orang-orang khalaf. Di sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan syar'iyahnya menisbatkan diri kepada salaf, karena dikatakan sebaik-baik atau setiap kebaikan ada dalam mengikuti salaf, tetapi setiap kejelekan ada pada bid'ahnya orang khalaf. Tetapi yang menjadi masalah, kata Syekh Al-Albani, walakin
hunaka man min mudda'il ilmi man yunkiru hadhihi nisbah. Tetapi adanya orang-orang yang mengaku sebagai alim, mengaku orang berilmu, tetapi menentang istilah salaf. Za'iman an la aslalaha, dengan menganggap bahwa kalimat ini enggak ada asalnya, kalimat baru, bid'ah dan seterusnya. Wa yaqul, dan berkata, la yajuzu lil muslim an yaqula ana salafi. Tidak boleh mengatakan seorang muslim, atau tidak boleh seorang muslim mengatakan bahwasanya saya salafi. Tidak boleh, kata mereka. La yajuz ini adalah kalimat, kata Syalbani, yang maknanya la yajuz an yaqulal muslim ana muttabi'un lis salafi salih. Maknanya adalah seorang muslim tidak boleh berkata saya pengikut salaf. Itu kan maknanya. Tidak boleh mengatakan saya salafi, berarti tidak boleh mengatakan saya mengikuti salafus salih. Bayangkan kalau mengikuti salaf salih dilarang, apa yang terjadi? Fima kanu alaihi min aqidatin wa ibadatin wa suluk. Berarti tidak boleh kita menyatakan kita mengikuti salaf dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak. Ini tidak boleh. Ngeri sekali. Secara tidak sadar kamu melarang kita berakhlak, beribadah, berakidah dengan cara Rasulullah dan para sahabat. Karena Rasulullah salaf. Sebagaimana ucapan tadi, nikmas salaf ana. Sebaik-baik salaf adalah aku. Kemudian kata Syalbani selanjutnya, la syakka anna mithla hadzal inkari law kana ya'nihi yalzam minhu tabarru' minal Islam. Tidak ragu lagi bahwasanya pengingkaran yang seperti ini adalah konsekuensinya dia berarti melepaskan diri dari keislaman yang benar, atau memaksa orang untuk tidak boleh mengaku pengikut Islam yang benar, karena Islam yang benar adalah yang dijalani oleh salaf. Islam yang benar adalah yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita tidak boleh menisbatkan diri pada mereka, berarti tidak boleh menisbatkan diri kepada Islam yang benar yang telah dijalani oleh mereka. Dikatakan alladzi kana alaihi salafun salih wa ala ra'sihimun nabi, padahal salaf itu dipimpin oleh Rasulullah langsung. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis-hadis yang mutawatir yang dikeluarkan dalam 2 kitab sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Generasi beliau adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Generasi beliau adalah generasi utama yang terdiri dari para sahabat-sahabat yang kita kenal, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, dan kemudian para 10 sahabat yang dijamin dengan surga dan pengikut perang Badar dari kalangan Ansar dan dari kalangan Muhajirin. Inilah para sahabat, dan inilah yang dikatakan khairul qurun atau khairun nas, yang lebih sahih riwayatnya. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maka kata Syekh Al-Albani selanjutnya, fala yajuzu li muslimin an yatabarra minal intisabi ila salafis salih. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang muslim untuk melepaskan diri dari salafnya. Melepaskan diri dari salafnya artinya tidak mau mengaku pengikut salaf. Ini melepaskan diri dari pendahulunya. Kalau kita sedang menjalani jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju keridhaan Allah, itu kalau kita sedang meniti jalan itu, di depan kita yang terdepan itu adalah para sahabat. Masa kita sedang menjalani jalan yang dititi mereka, kemudian kita tidak mengaku mengikuti jalan mereka? Saya tidak mengikuti salaf. Tidak boleh mengatakan saya pengikut salaf. Tidak boleh kita mengatakan istilah salaf. Nggak boleh itu. Kamu sedang menjalani jalan siapa? Saya mengikuti jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang pertama menjalani siapa? Ya Rasulullah. Dan siapa? Ya pengikutnya. Siapa pengikutnya itu? Ya para sahabat. Siapakah mereka kalau bukan salafus saleh?
Mereka adalah pendahulu kita. Itulah yang dimaksud dengan salaf. Masa tidak boleh kita menyatakan bahwa kita sedang menjalani jejak atau mengikuti jejak mereka, menelusuri jejak mereka? Karena kalau kita lihat garis ini adalah sebagai satu garis yang telah dijalani oleh setiap orang, maka yang paling depan adalah Rasulullah dan para sahabat. Kemudian diikuti di belakangnya tabi'in, kemudian di belakangnya tabi'in, kemudian di belakangnya para ulama ahlus sunnah dan pengikutnya dan pengikutnya dan pengikutnya sampai hari ini. Barang siapa yang menyimpang dari mereka, maka tidak ada di jalan yang lurus. Barang siapa yang keluar dari ijma' mereka, berarti dia keluar dari kesepakatan yang mereka telah sepakati bahwa itu adalah hak. Berarti dia keluar kepada kebatilan. Berarti keluar dari kelompok al-jamaah yang Rasulullah mengatakan bahwa yang selamat adalah al-jamaah. Al-jamaah itu adalah yang seperti aku dan para sahabatku. Berarti kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan ijma' mereka, kesepakatan mereka. Kata Syekh Al-Albani selanjutnya, tidak boleh kita melepaskan diri dari penisbatan diri kepada salaf. Bainama law tabarra'a min ayyati nisbah, kalau kita melepaskan diri dari nisbah-nisbah lain, lam yumkin li ahadin min ahli al-ilm an yansibahu ila kufrin aw fusuq. Tidak bisa para ulama menyatakan dia fasik atau dia kafir, apalagi tidak bisa kalau melepaskan diri dari penisbatan kepada yang lain, kepada kelompok tertentu, aliran-aliran tertentu atau pemahaman tertentu. Saya bukan kelompok Syiah, saya bukan kelompok Khawarij, saya bukan kelompok ini. Walaupun organisasi dan kelompok-kelompok mereka, kita menyatakan saya bukan kelompok JI, saya bukan kelompok NII, tidak dosa dan tidak haram, tidak fasik, apalagi kafir. Ya. Tetapi kalau mengatakan saya tidak mengikuti salaf, ini mengerikan sekali. Berarti dia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, kata Syekh selanjutnya, ammal ladzi yunsab ila salafus salih, adapun yang menisbatkan diri kepada salafus salih, sesungguhnya dia menisbatkan diri kepada sesuatu yang terjaga, yang maksum. Karena beliau Rasulullah SAW menyatakan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Sehingga apa yang telah disepakati oleh sahabat, maka itu adalah hak. Ketika para sahabat sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah, maka itu adalah hak. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Tidak akan sepakat di atas kesesatan, berarti mafhum mukhalafahnya apa yang mereka sepakati, yakni ijma' adalah hujjah, dalil yang menunjukkan kalau itu adalah hak, kebenaran. Kemudian orang yang menisbatkan diri kepada salaf, berarti dia menisbatkan diri kepada keselamatan atau sesuatu yang terjaga secara umum. Secara umum loh ya. Kalau secara pribadi, kadang-kadang manusia punya salah, punya kekeliruan, dan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjamin ampunan untuk para sahabat. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah telah memberikan taubatnya, ini mengampuni dosa-dosa Nabi dan muhajirin dan ansar. Sehingga kalau dikatakan secara pribadinya mungkin punya salah, mungkin, tapi jauh lebih sedikit dari generasi setelahnya dan sudah dijamin dengan ampunan. Inilah kalau secara pribadi. Maka dikatakan oleh Syekh ala wajhil umum, secara umum, yakni ijma'nya mereka. Kalau ijma'nya mereka tidak mungkin salah, maksumun anil khata, maksum, terjaga dari kesalahan. Yang demikian tidak lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Apa yang ada pada mereka adalah kebenaran yang terjaga. Dan berarti Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang ciri-ciri golongan selamat. Firqatun Najiyah adalah orang-orang yang berpegang dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dengan kata lain salaf, maka kata Syekh Al-Albani, yaqinan ala hudan min rabbih, secara yakin orang itu berada di atas kebenaran, petunjuk dari Allah. La syakka
tidak ragu lagi bahwa penamaan yang jelas, yang gamblang, yang bisa membedakan adalah istilah saya Muslim, berpegang dengan kitab dan sunnah dan mengikuti pemahaman salafus saleh. Ini kalimat yang jelas dan gamblang. Saya seorang Muslim berpegang dengan kitab dan sunnah dan mengikuti jejak salafus saleh dalam memahami keduanya, dalam menerapkan keduanya, dalam mengamalkan keduanya. Ini kalau diringkas, naqulu biikhtisar ana salafi. Kalau diringkas, kita ucapkan dengan kalimat saya salafi, artinya Muslim yang berpegang dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf. Karena dikatakan saya salafi, pengikut salaf. Salaf itu Muslim apa kafir? Muslim, berarti otomatis Muslim. Apakah Muslim itu berpegang dengan kitab dan sunnah atau berpegang dengan kitab lain? Dengan kitab dan sunnah. Maka otomatis ketika kita mengatakan pengikut salaf, artinya mengikuti keislaman mereka yang berpegang dengan kitab dan sunnah dan mengikuti pemahaman mereka dan jejak mereka, amalan mereka. Demikianlah makna istilah ana salafi. Selesai ucapan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ditanya pula tentang penamaan dengan istilah salaf atau athari. Apakah ini bukan pensucian diri, pembelaan diri? Maka beliau menjawab, idza kana sadiqan annahu athari atau annahu salafi la ba'sa. Kalau betul-betul jujur dia betul-betul pengikut salaf, mengikuti riwayat, mengikuti athar, maka tidak mengapa mengatakan saya salafi. Tapi kalau jujur, berarti yang dibantah atau yang tidak diperbolehkan adalah yang dusta. Saya salafi, padahal orang sesat tapi mengaku-ngaku salaf. Atau saya salafi padahal Syiah. Atau saya salafi padahal Khawarij. Ikhwan fillah azakumullah. Maka kalau jujur benar-benar dia mengikuti salaf, maka tidak mengapa baginya. Misal makana salaf yaqul, seperti yang dikatakan oleh para salaf dulu dengan kalimat fulanun salafi, fulanun athari. Dan ini adalah tazkiyah yang harus. Kalaupun dikatakan pensucian atau dikatakan tazkiyah, maka itu suatu yang harus dan wajib. Sebab kalau mengatakan saya bukan salafi, ya berarti sesat, berarti menyimpang dari jalan mereka. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, kaifa yakunu tamadhhub bisalafiyyah bid'ah wal bid'atu dhalalah wa kaifa yakunu bid'ah wa huwa ittiba'un limadhhab as-salaf wa ittiba'u madhhabihim wajib. Bagaimana dikatakan bermadhab dengan madhab salaf adalah bid'ah, padahal bid'ah itu adalah kesesatan, sedangkan salafiyah merupakan ikutan terhadap salafus saleh dan mengikuti mereka hukumnya wajib. Lihat, mengikuti mereka hukumnya wajib dengan dalil dari kitab dan sunnah, dengan dalil dari kitab Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa haqqun wa huda, dan betul-betul menurut kebenaran dan petunjuk bahwa mengikuti salaf adalah wajib. Disebutkan dalil-dalilnya. Pertama, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ucapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sabiqunal awwalun, generasi pertama umat ini, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah telah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ayat ini ayat yang merupakan dalil yang qat'i tentang wajibnya mengikuti salaf, karena Allah memuji 3 golongan saja dalam ayat ini. Golongan pertama adalah sabiqinal awwalin, dari kalangan muhajirin. Golongan kedua adalah ansar, dan golongan ketiga adalah alladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, mengikuti mereka dengan baik.
Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Berarti yang dijamin oleh Allah dalam ayat ini dengan keridhoan, dijamin oleh Allah pasti diridhoi adalah 3 golongan: Muhajirin, Ansar, dan yang mengikuti mereka. Silahkan. Apakah kita termasuk golongan Muhajirin? Bukan. Apakah kita bisa masuk dalam golongan Ansar? Tidak. Kita sudah terlambat. Mereka adalah sabiqin. Mereka pendahulu-pendahulu kita. Mereka lebih dulu di depan. Kita belakangan datangnya. Maka tidak lain tidak bukan, kita harus menjadi yang ketiga, yaitu alladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti Muhajirin dan Ansar. Maka dapatlah keridhaan. Allah katakan yang diridhoi adalah as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini jelas secara gamblang Allah katakan harusnya kita mengikuti Muhajirin dan mengikuti Ansar dalam menerapkan Quran dan Sunnah, dalam mengamalkan dan memahami Quran dan Sunnah. Juga dalam hadis ada dalil yang jelas, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin." Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Rasulullah SAW memerintahkan, mengajarkan untuk kita berpegang dengan sunnahnya dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat secara ijma' mereka bahwa yang dikatakan khulafar rasyidin adalah Abu Bakar dan Umar, dan kemudian Utsman, dan kemudian Ali. Dan yang selanjutnya ada perselisihan para ulama. Tetapi yang ini secara ijma' sepakat bahwa mereka adalah khulafar rasyidin. Berarti maknanya adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah di samping berpegang dengan sunnah, juga berpegang dengan jejak-jejak salaf Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka merupakan khulafaur rasyidun. Mereka merupakan khalifah-khalifah yang lurus. Lihatlah kata para ulama, apa yang dikatakan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus adalah sunnah mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Artinya bukan sunnahnya ada 2. Berarti ada sunnah Abu Bakar, ada sunnah Umar, ada sunnah Rasul. Jadi berbeda? Tidak, berbeda. Sama maknanya. Berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan cara mereka mengikuti sunnah-sunnah ini. Ya. Artinya para sahabat dari kalangan Abu Bakar, dari kalangan khulafar rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dengan tepat, dengan benar. Maka itulah contoh kita yang nyata bagaimana menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti itu dalil wajib bagi kita untuk mengikuti salaf. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyatakan, "Fattamadhhab bimadhhabis salaf sunnatun." Maka yang namanya bermadhab dengan madhab salaf adalah sunnah, bukan bid'ah. Innamal bid'atu tamadhhub bighairi madhhabihim. Yang namanya bid'ah adalah kalau bermadhab dengan madhab lain selain madhab para sahabat, baru itu namanya bid'ah. Madhab baru yang keluar dari madhab para sahabat adalah madhab sesat. Seperti ketika para sahabat berjalan di satu jalan, tiba-tiba muncul Khawarij, kelompok yang mengkafirkan Utsman ibn Affan. Berarti keluar dari Khulafar Rasyidin, keluar dari jejak Khulafar Rasyidin. Berarti menentang hadis Nabi tadi yang menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafar Rasyidin. Maka ketika mereka mencaci maki Utsman, mengkafirkan Utsman sampai menghalalkan darah Utsman, dan terbunuhlah Utsman radhiyallahu anhu oleh para pemberontak, para demonstran, maka kelompok ini menyempal
dengan satu kebid'ahan, yaitu menyimpangnya dari nasihat Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti salaf, tidak mau mengikuti para pendahulunya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menasehati kelompok ini dengan membawa nama salaf, didatangi oleh Ibnu Abbas dengan pakaian yang bagus dan indah, sengaja agar ditanya oleh mereka di kampung mereka. Maka ketika melihat anak paman Rasulullah dalam keadaan seperti itu, mereka bertanya, "Ya ibna ammi Rasulullah, ma laka bihadza thiyab?" Wahai anak paman Rasulullah, ada apa kamu dengan pakaian seperti itu? Inilah kesempatan beliau untuk menasehati. Saya datang untuk berbicara kepada kalian. Maka mereka datang bertanya-tanya dan penasaran apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Maka dia bertanya dengan satu pertanyaan. Adakah di kalangan kalian orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Ini pertanyaannya. Adakah di antara kalian yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Tidak ada. Mereka tidak ada yang mengaku sebagai orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Berarti di kalangan mereka tidak ada sahabat. Tidak ada sahabat. Mereka semuanya menyatakan tidak ada, kami semua tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka kata Ibnu Abbas, ketahuilah, ji'tu min 'indi ashabi Rasulillah, aku datang ini adalah dari sisi para sahabat Rasulullah SAW yang mereka bertemu dengan Rasulullah, mendengarkan ucapan Rasulullah, mengetahui ayat-ayat yang turun dan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat tersebut dan mengetahui apa makna ayat tersebut dari mulut Rasulullah langsung. Maka kami lebih tahu dari kalian dan kami lebih benar pemahamannya dari kalian. Lihat nasihatnya. Secara maknanya Ibnu Abbas menyatakan demikian kepada Khawarij, sehingga setengah lebih mereka kembali kepada sunnah, diajarkan untuk mengikuti salafnya. Bahwa kalian menafsirkan ayat tadi keliru, kalian menafsirkan ayat tadi salah, menyatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir, keluar dari Islam. Belum tentu. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, wa fisqun duna fisqin, wa dhulmun duna dhulmin. Riwayat yang terakhir ini diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dan disahihkan oleh para ulama. Bahwasanya yang dimaksud kekafiran orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah bisa menjadi kafir dengan kufrun duna kufrin, artinya kufur amal yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bisa juga dia menjadikan kafir yang keluar dari Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh beberapa orang ketika itu, yang dituduh kafir oleh Khawarij, tidak kafir, tapi kemaksiatan. Buktinya apa? Buktinya Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Berperang itu saling membunuh bukan? Atau saling salaman? Saling membunuh kan? Dan itu dosa, ya. Berhukum dengan hukum siapa? Darah kaum muslimin halal apa haram? Haram. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Darah kalian itu suci, tidak boleh ditumpahkan seperti sucinya hari ini, hari Arafah, di tempat ini yaitu Arafah, di bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, bulan suci, di tempat suci, di hari yang suci. Dikatakan darah kaum muslimin lebih suci lagi. Berarti barang siapa yang membunuh seorang muslim, dia melanggar kesucian dan berbuat dosa besar. Ya. Nah, inilah yang dipakai dalil oleh Khawarij sebagai kafir, karena dua golongan tadi, Ali dan Muawiyah dan para sahabat berperang itu berarti dua-duanya kafir. Dijawab oleh Ibnu Abbas dengan nasihat seperti tadi, bahwa pemahaman kalian salah, keliru. Bagaimana dengan ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu? Kalau ada dua kelompok orang beriman saling berperang, Allah menyebutnya minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin, menunjukkan bisa saja orang mukmin terjatuh ke dalam kemaksiatan yang seperti ini. Tetapi itu pun kalau membunuh dalam keadaan dia berbuat dosa. Sedangkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bukan karena kezaliman mereka, tetapi karena ijtihad mereka. Ali bin Abi Thalib, ijtihadnya adalah, saya sebagai khalifah,
yang menentang khalifah dalam sunnah diperangi. Muawiyah radhiyallahu taala anhu berijtihad bahwa darah Utsman harus diqisas. Harus ada qisasnya, membawakan ayat dan membawakan dalil bahwasanya para pembunuh Utsman, demonstran itu harus disikat habis. Kalau tidak berarti kalian yang membelanya dan seterusnya. Inilah kesalahpahaman. Sebab berita sampai kepada Muawiyah yang ada di Syam radhiyallahu anhu itu sekian lama, sebulan lebih. Sedangkan di Madinah yang di situ terjadinya kejadian-kejadian dalam keadaan sebulan itu waktu yang lama, apakah kosong tanpa pemimpin? Mustahil. Tidak boleh dibiarkan satu hari pun tanpa pemimpin. Maka saat itu juga mereka segera mencari siapa, dan ternyata yang layak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan berarti mengabaikan. Inilah ikhwan fillah azakumullah, walaupun sebagian ulama menilai bahwa ijtihadnya Ali bin Abi Thalib lebih tepat, tapi mereka tidak mencaci maki Muawiyah, apalagi mengkafirkan. Lihat perbedaan pemahaman. Baru dari sahabat kepada yang berikutnya sudah terjadi perbedaan paham terhadap ayat yang sama. Dipahami oleh para sahabat kufrun duna kufrin, dipahami oleh mereka kafir keluar dari Islam. Maka dengan demikian sebagai bukti berikutnya bahwasanya mengikuti pemahaman salaf wajib hukumnya. Kemudian ditanya pula Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, apakah salafiyah itu hizbun minal ahzab? Apakah menisbatkan diri kepadanya termasuk tercela? Al-jawab, beliau menjawab, as-salafiyah hiyal firqatun najiyah. As-salafiyah adalah kelompok yang selamat atau golongan selamat. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada kelompok baru. Yang diistilahkan dengan salaf, ya ahlus sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah pengikut salaf. Tidak berbeda, ya. Adalah ahlus sunnah wal jamaah laisat hizban minal ahzab. Bukan kelompok-kelompok hizbiyah, bukan aliran-aliran hizbiyah, bukan organisasi-organisasi hizbiyah yang tusammal ana ahzaban, yang sekarang disebut dengan kalimat hizib, hizib fulan, hizib fulan, hizib tahrir dan sebagainya, ya. Bukan itu. Wa innama hum jamaah. Mereka adalah jamaah dengan makna yang syar'i, yaitu jamaah di atas sunnah, jamaah di atas jalan Rasulullah SAW. Yang Rasulullah menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Akan tetap segolongan dari umatku berada di atas kebenaran. Mereka zahir, menang, tegak di atas kebenaran, dan mereka tidak merasa dirugikan sedikit pun dengan orang-orang yang tidak mau menolong, dengan orang-orang yang mengacuhkannya, dan dengan orang-orang yang menyelisihinya. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah, al-jamaah yang zahirina 'alal haq. Dan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidatun, kecuali satu. Qalu, man hiya ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa yang selamat ini wahai Rasulullah? Qala, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah yang seperti aku ada di atasnya dan para sahabatku. Perhatikan kalimatnya. Ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya hari ini. Ini menunjukkan dalil bahwa yang mau selamat hendaklah mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan kata lain, yang mau selamat ikutlah jejak salaf, jalan salaf, madhab salaf, madhab mereka. Fas-salafiyah ta'ifatun ala madhabis salaf. Maka salafiyah adalah satu kelompok, satu golongan yang mengikuti madhab salaf tersebut, yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya,
bukan satu partai dari partai-partai baru, Partai Salaf Indonesia, bukan. Bukan pula kelompok-kelompok organisasi yang tertentu kalau masuk organisasi tersebut punya kartu anggota Salafi. Kalau tidak masuk kelompoknya, tidak punya kartu anggota, bukan Salafi. Tidak. Sama sekali bukan itu yang dimaksud. Wa innama jama'atun qadimatun an ahdi Rasulillah atau min ahdi Rasulillah. Tetapi jamaah salaf adalah jamaah yang sudah lebih dulu, yang merupakan para pendahulu kita sejak zaman Rasulullah SAW, yang kemudian diikuti terus-menerus dengan rantai generasi demi generasi, mutawarithah, diwariskan dari satu generasi pada generasi berikutnya, mustamirrah, dan berlanjut, yang la tazalu 'alal haqqi dhahirah, yang terus-menerus akan ada. Kata Rasulullah SAW, la tazalu, akan tetap ada. Artinya setiap zaman tidak pernah kosong dari orang-orang ini. Tidak pernah kosong satu zaman pun dari golongan yang mengikuti salaf ini, yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, yang dikatakan salafiyun, atau orang-orang yang membawa dakwah salafiyah. Mustamirratun la tazalu 'alal haqq ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Kemudian ditanya pula Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, muhaddits dari ahli Yaman, menyatakan tentang hukum menisbatkan diri kepada salafiyah dan menamakan dengannya. Beliau menjawab, perkara itu adalah amrun thayyib sawa'un kana intasabta ila salafiyah am ila sunnah. Dikatakan itu adalah perkara yang baik, thayyib. Sama saja apakah engkau menisbatkan kepada salaf, berarti salafi, atau menisbatkan kepada sunnah, yakni sunni. Wa hadhihi nisbah laysat ka nisbatil hizbiyyin. Ini tidak sama dengan nisbahnya para hizbiyyin, yang sebagian menisbatkan kepada nama organisasinya, kelompok anu, ya, karena organisasinya organisasi anu, ya, maka dikatakan kelompok, saya kelompok anu, ya. Atau kalau dikasih yang nisbah anwi, ya. Ataupun menisbatkan diri sebagian mereka kepada tokohnya, namanya fulan, dikatakan saya fulani, yakni pengikut fulan. Itu adalah nisbat hizbiyyin. Karena fulan wa allan adalah manusia, ya, yang kadang bisa berubah, kadang bisa berganti, kadang-kadang dia bisa mendapatkan fitnah. Nah, maka Ibnu Mas'ud menasehatkan radhiyallahu taala anhu, man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, falyastanni biman qad mat, hendaklah mengambil teladan dari yang telah mati. Fa innal hayy la yu'man 'alaihi al-fitnah, karena orang hidup tidak aman dari fitnah. Perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud ini, dinukil oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dinukil di sana ucapan Ibnu Mas'ud ini, bahwasanya kalau kalian mau mengambil teladan, ambillah contoh teladan dari orang yang telah mati. Yang bicara adalah Ibnu Mas'ud. Maka yang dimaksud biman qad mat adalah salafnya. Ibnu Mas'ud sahabat. Berarti yang telah mati adalah para sahabat yang sudah lebih dulu meninggal. Ambil dari mereka, karena orang hidup ini tidak aman dari fitnah. Jelas orang hidup tidak aman dari fitnah, karena qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kadang beriman, tahu-tahu jadi kafir. Kadang dia mengikuti sunnah, besoknya jadi mubtadi'un dhal, mengikuti kebid'ahan. Tadinya dia lurus, ternyata jadi sesat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, berarti orang yang hidup tidak aman. Jangan kamu mengatakan, pokoknya saya sih apa kata fulan. Jangan. Kenapa? Orang ini bisa berubah. Sekarang kamu lihat, wah ini sunni, salafi, pengikut salaf. Pokoknya saya apa kata dia. Dia sholat mengangkat kakinya satu, saya pun angkat kaki saya satu. Pokoknya apa kata dia saya ikut. Ini bahaya, ya.
Penisbatan yang seperti ini penisbatan bahaya. Pokoknya saya fulani, dakwah saya adalah dakwah fulaniyah. Ternyata besok lusa berubah menjadi politikus, berubah menjadi tokoh nasional yang mengayomi semua pihak, sehingga kalimatnya halal tapi haram, haram tapi halal. Ini baik tapi salah, salah tapi baik. Yang ini haram tapi boleh, yang ini halal tapi nggak boleh. Kalimatnya sudah kabur, karena sudah tidak lagi berpikir tentang masalah prinsip dari Quran dan Sunnah, tapi berpikirnya bagaimana diterima oleh semua pihak. Bayangkan, apa jadinya sepengikut tadi yang mengatakan pokoknya dakwah saya adalah dakwah fulaniyah. Pokoknya apa jare fulan. Ya. Ini khonifidina azakumullah, kalimat-kalimat yang mengerikan. Sehingga kata Syekh, nisbat kepada salaf beda dengan nisbat mereka kepada tokoh-tokohnya, atau kepada kelompok-kelompoknya, atau kepada bid'ah-bid'ahnya. Ya. Rafidah, Syiah dijuluki dengan Rafidah, atau dengan Syiah juga. Itu diambil dari kata-kata atau diambil dari perbuatan mereka. Rafadha, menolak, karena mereka mengaku ahlul bait atau mengaku pencinta ahlul bait, padahal mereka justru penolak ucapan ahlul bait, penolak nasihatnya ahlul bait. Yang Ali bin Abi Thalib berdiri di mimbar Kufah dan mengancam, man utiya bi ahadin ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar illa jalladtuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar illa jalladtuhu, kecuali aku cambuk dia dengan cambukan seorang pendusta. Dicambuk waktu itu 80 kali cambukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil dalam fatwanya ucapan Ali ini dan kemudian menyatakan bahwasanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar dan tentang menyatakan afdaliyah mereka, itu lebih dari 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Tapi datang Syiah, saya pengikut Ali, saya pencinta Ali, saya adalah pembela Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar dan Umar itu pengkhianat yang merebut hak Ali. Loh, nah tadi ucapan Ali gak didengar? Yang menyatakan dengan tegas di mimbar Kufah, artinya dihadiri oleh sekian banyak, dan sekian banyak kelompok mereka juga mendengarkan ucapan Ali yang menyatakan, kalau ada yang berani mengangkat aku di atas Abu Bakar dan Umar, maka aku cambuk. Artinya Ali bin Abi Thalib berpendapat manusia paling utama adalah Abu Bakar dan Umar, baru setelah itu Ali dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti Syiah adalah para penolak ucapan Ahlul Bait. Demikian pula Zaid yang diimamkan oleh mereka karena termasuk cucunya Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka dinasihati, wahai imam, wahai imam, wahai imam. Ketika mereka bertanya, wahai imam, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Maka Imam Zaid menyatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah orang yang saleh, orang yang utama, orang yang afdal. Bagaimana pendapatmu? Lebih afdal mana? Kakekmu dengan mereka? Dengan Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid menyatakan yang afdal, rahimahullah, dia menyatakan adalah Abu Bakar dan Umar. Maka marahlah mereka, dan kemudian mereka meninggalkan Imam Zaid. Ditinggalkan oleh Syiah, ditolak oleh Syiah, maka tidak pantas disebut sebagai Syiah, pantasnya disebut dengan Rafidah, para penolak ucapan Zaid, para penolak Ahlul Bait, para penentang Ahlul Bait, para pembenci Ahlul Bait. Itulah Syiah, dinamakan dengan nama bid'ahnya mereka. Demikian pula Jahmiyah, kelompoknya Jahm bin Safwan, sesat. Demikian pula aliran-aliran lainnya yang semuanya menyatakan dengan nisbah kepada pimpinannya, yang pimpinannya membikin sendiri pendapatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu ta'ala as-salama wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.